belajar lagi di matematika kelas 10. Nah, kali ini topik kita adalah bagaimana cara mudahnya belajar trigonometri dasar. Jadi buat anak sekalian yang masih susah dalam menghafal trigonometri atau memahami trigonometri, mungkin video ini bisa membantu. Oke, kita mulai dari perbandingan trigonometri dari definisinya. Sin adalah sisi depan per miring, kemudian cos adalah sisi samping per sisi miring, kemudian tan adalah sisi depan per sisi samping. Kemudian kosekan kebalikan dari sin, atau kosekan itu bisa disingkat sebagai CSC, gitu ya. Oke. Itu sama dengan sisi miring per sisi depan. Kemudian kebalikan dari sin ya. Kemudian sekan adalah kebalikan dari cos, yaitu sisi miring per sisi samping. Kemudian kotangan yang disingkat dengan cot, itu sama dengan sisi samping per sisi depan. Oke, kita langsung saja. Misalnya di sini ada sebuah segitiga yang sisinya ada 3 dan 4. Kemudian di sini 5. Kemudian sudutnya kita misalkan di sini sudut alfa. Berarti sin alfa itu sama dengan, lihat ya. Pertama kita tentukan dulu yang mana sisi depannya dan mana sisi samping dan mana sisi miringnya. Oke. Jika alfanya di sebelah sini, ini anggap sebagai sebuah mata yang memandang. Oke. Ini adalah sebuah bola mata. Oke. Dia akan memandang jelas ke yang sisi yang mana? Sisi yang 3 ya kan? Nah, berarti sisi depan ini kita sudut alfa ya, sudut alfa. Maka sisi depannya adalah yang mana? Yang 3. Kemudian sisi miring yang mana? Sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Sisi miring berarti yang mana? Yang 5. Oke. Nah, kemudian sisi samping yang mana? Sisi samping itu adalah sisi yang bukan sisi depan atau bukan sisi miringnya, atau sisi yang menempel dengan sudutnya. Di mana sudutnya menempel? Sini dia. Nih, selain sisi miring. Ini kan sudutnya itu menempel di sisi miring dan sisi samping. Ingat ya, sudut itu menempel di sisi miring dan sisi samping. Makanya tadi pertama kita tentukan dulu mana sisi depannya, mana sisi miring, kemudian sisanya itu adalah sisi samping. Berarti sampingnya adalah 4. Berarti sin alfa itu sama dengan apa? Depan per miring. Berarti depannya berapa? 3 per 5. Cos alfanya berapa? Itu sama dengan samping per miring. Sampingnya berapa? 4 per 5. Kotangannya adalah sisi depan per samping kan? Berarti 3 per 4. Oke. Nah, untuk kosekan CSC alfa itu sama dengan kebalikan dari sinus, berarti 5 per 3. Kemudian sekan kebalikan dari cos, berarti 5 per 4. Dan ini bukan kotangan, ini tan ya. Tan. Berarti kotangan alfa, ini tan alfa itu dia. Kotangan alfa sama dengan 4 per 3. Oke, bisa? Itu ya, itu sekilas tentang trigonometri. Jadi Bapak harap ini dihafal, benar-benar dihafal bagaimana cara menentukan sudut depan, sudut samping, dan sudut miringnya. Oke? Bagaimana cara menentukan sisi depannya, sisi samping, dan sisi miringnya. Oke, kita lanjut ke trigonometri sudut istimewa. Nah, trigonometri sudut istimewa artinya adalah kita sudah tahu dengan sudut yang diberikan. Jadi sudut tertentu saja ya. Kita sudah tahu berapa nilai sinnya dengan tanpa menggunakan kalkulator. Nah, itu namanya sudut istimewa. Sudut yang lain itu harus menggunakan kalkulator atau menggunakan perbandingan. Nanti kita akan pelajari dengan menggunakan berbagai metode. Kita akan pelajari nanti di kelas 11 dan kelas 12. Oke, tapi sebelumnya kita kerjakan ini dulu. Oke, untuk mengingatnya kita akan menggunakan perbandingan sisi. Oke. Itu sisi miringnya itu kita buat sama rata menjadi 2. 2, 2, 2, 2. Oke, untuk semua sudut ya. Kemudian sisi depannya itu kita mulai dari akar 0. Kemudian akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Oke. Nah, akar 0 berapa? 0. Akar 1, 1. Akar 2 tetap akar 2. Akar 3 tetap akar 3. Akar 4 sama dengan 2. Oke. Nah, untuk sisi sampingnya itu kebalikan dari sisi depannya. Berarti kalau depannya itu dari 0 sampai 2, kalau sisi sampingnya itu kebalikannya dari 2 sampai 0. Berarti 2. Oke, kita ambil dari 90 ya. Di sisi sudut 0-nya itu kita ambil dari 90. Yang 30 kita ambil dari 60. Jadi akar 3. Nah, untuk 45 kebetulan sama-sama 45 berarti akar 2. Untuk yang 60 kita ambil dari yang 30. 1 dan 0. Jadi dia kebalikan ya. Kalau ini dari 0 ke 2, ini dari kalau samping dari 2 ke 0. Oke. Nah, sinus itu berarti depan per miring, berarti 0 per 2. 0 per 2 berapa? 0 per 2 itu sama dengan 0. Untuk sinus 30 derajat berarti
depan per miring, berarti 1/2. Oke. Kemudian untuk sinus 45 derajat. 45 derajat berarti kita pakai akar 2. Akar 2 per 2. Akar 2 per 2 itu sama dengan setengah akar 2. Oke. Nah, untuk sinus 60 berarti depannya mana ini? Yang baris pertama ini depan per miring, berarti akar 3 per 2 atau sama dengan setengah akar 3. Untuk yang terakhir sinus 90 itu 2 per 2, berarti sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Oke. Nah, untuk cosnya itu bisa langsung kita balik sama kayak tadi, depan dan samping, tapi supaya lebih jelasnya Bapak jelasin aja. Dari mana asalnya? Oke. Cos itu definisinya adalah samping per miring, berarti sampingnya mana? Yang ini baris kedua ya, dan baris ketiga. Oke. 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian ini apa? Samping per miring, akar 3 per 2. Akar 3 per 2 sama dengan setengah akar 3. Dan seterusnya. Oke, berarti ini setengah, ini 0. Oke, jadi kita lihat ya. Sinus itu dari 0 sampai 1. Sedangkan cos dari 1 sampai 0. Dan ini akan selalu berulang di kuadran yang lain. Sudut-sudut yang lain lebih dari 90 nanti. Oke, 90 sampai 360. Oke, untuk tan itu definisinya adalah depan per samping, berarti baris kedua dan baris pertama dan baris kedua. 0 per 2 0. 1 per akar 3 1 per akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Akar 2 per akar 2 1. Akar 3 per 1 akar 3. 2 per 0 sama dengan tak terdefinisi. Oke, bisa? Bisa pastinya. Oke, jadi diingat ya, ini trigonometri sudut istimewa harus dihafal sama seperti tadi definisi trigonometri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana jika sudutnya lebih dari 90 derajat? Oke, kita akan lihat sini. Kita akan belajar dulu tentang kuadran sudut. Oke, Bapak sudah jelasin dari kemarin pertemuan sebelumnya. Itu kuadran sudut adalah ada kuadran pertama dan ada kuadran kedua, ada kuadran ketiga, dan ada kuadran keempat. Bisa disingkat KW1, KW2, KW3, dan KW4. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah batas sudutnya. Batas sudutnya adalah di sini batas sudutnya adalah 0 derajat atau 360 derajat. Nah, karena 360 derajat itu sama dengan sudut 0. Oke. Artinya dia kembali ke posisi semula. Kalau di sini batasnya 90 derajat, kemudian sini batasnya 180 derajat, dan sini batasnya 270 derajat, dan ini 360 derajat. Jadi semua sudut menjadi kawan satu itu batasnya antara 0 sampai 90. Kuadran kedua 90 sampai 180. Kuadran ketiga itu dari 180 sampai 270. Kuadran keempat itu dari 270 sampai 360. Nah, kalau kuadran 1, 2, 3, 4 penulisan sudutnya ya. Kuadran 1 penulisan sudutnya adalah theta, oke? Kuadran kedua penulisan sudutnya adalah 90 tambah theta, atau karena batasnya 180 di sini, berarti 180 dikurang theta, oke? Itu yang kuadran kedua. Kuadran ketiga itu batasnya berapa? 180, berarti 180 ditambah theta. Atau batasnya berapa sini? Batas akhirnya 270 dikurang theta. Oke. Nah, untuk 360 derajat untuk kuadran keempat itu penulisannya adalah 270 ditambah theta atau 360 dikurang theta. Oke. Nah, itu dia. Itu yang paling penting dalam kuadran. Ini termasuk bagian yang paling penting karena ini menentukan apakah hasilnya bernilai negatif atau positif. Karena seringkali salahnya di situ, salah di negatif atau positif. Hasil nilai-nilai sin kostannya. Dan aturan kuadran yang perlu kita ingat benar-benar adalah ini kuadran 1, 2, 3, dan 4 adalah untuk kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Semua trigonometri bernilai positif atau all ya, oke. Untuk kuadran kedua hanya sinusnya saja bernilai positif, yang lainnya negatif. Kuadran ketiga hanya tannya saja bernilai positif, oke. Untuk kuadran keempat hanya kosinusnya saja bernilai positif. Jadi cara mengingatnya adalah all sin ta cos. Oke, ingat ya, all sin ta cos. Ini cara mengingatnya. All sin ta cos. All di kuadran pertama, sin di kuadran kedua, ta tan
di kuadran ketiga, cos di kuadran keempat. Oke? Trigonometri batas kuadran. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini sudut istimewa juga, tapi dia melewati 90 derajat. Oke? Nah, untuk sin 0, berapa tadi sin 0? Sin 0 itu sama dengan 0. Sin 90, 1. Sin 180 sama seperti Bapak bilang tadi, angkanya kan selalu berulang-ulang. Jadi 0, 1, kemudian 0, kemudian 270 ini merupakan batas dari kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu al sin ta cos. Cos sinnya bernilai negatif ya, berarti min 1, kemudian kembali ke 0. Oke. Nah, kemudian untuk cosnya itu cos 0 kebalikan dari sini 0. Oh, cos 0 tuh dari kita tadi berapa tadi? 1 ya, 1 berarti 1, kemudian 0, kemudian nah 1 lagi, cuman kita nggak tahu ini apakah negatif atau positif. Nah, 180 itu masih masuk dalam kuadran kedua, berarti al sin ta cos, berarti minus 1, kemudian 0 lagi, kemudian ini 1, satunya positif atau negatif. Nah, 360 ini kuadran keempat, berarti positif. Al sin ta cos berarti positif ya, 1. Oke, kemudian tannya tan 0 berapa? 0. Tan 90 tak terhingga. Tan 180 0 lagi. Tan 270 tak terhingga lagi. Kemudian tan 360 0 lagi. Oke, bisa? Bisa, gampang kan? Nah, itulah trigonometri sudut istimewa. Jadi tanpa menggunakan kalkulator kita sudah tahu hasilnya. Oke, lanjut ke sudut-sudut berelasi. Nah, ini yang sering sekali dihindari oleh anak karena susah niat, tapi jadi untuk sudut-sudut yang selain sudut istimewa itu ada aturan mainnya, aturan penulisannya, aturan untuk mencari hasilnya. Nah, jadi kita bisa menghafal tabel yang 4 ini, kuadran 1, kuadran 2, 3 atau 4 dan 4. Tapi supaya lebih mudah kita juga bisa menggunakan cara cepat. Oke? Cara cepat untuk menentukan sudut berelasinya. Caranya adalah n dikali 90 plus minus theta. Oke? Nah, yang perlu kita ingat adalah n-nya itu, kalau n-nya adalah bilangan ganjil, maka trigonometrinya berubah. Maksudnya seperti apa? Kalau tadi awalnya sinus, dia berubah jadi cos. Kalau di awal tadi cos, berubah jadi sinus. Kalau tadi awalnya tan, berubah jadi kotangen. Nah, ini yang paling sering muncul ya. Nah, untuk kosekannya sama seperti ini. Kosekan itu dari sini ya, berubah menjadi sekan. Sekan itu dari cos. Untuk sekan berubah jadi kosekan dan kotangan berubah jadi tan. Oke? Nah, itu kalau n-nya bernilai ganjil. Ganjil itu artinya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang berikutnya. Setelah itu, setelah kita menentukan dia berubah atau enggak, setelah itu perhatikan kuadrannya. Oke? Kuadran tadi yang kuadran 1, 2, 3, 4 al sin ta cos untuk menentukan dia apakah positif atau negatif. Nah, berikutnya, jika n adalah bilangan genap itu berarti n-nya berapa? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka trigonometrinya tidak berubah. Artinya, kalau awalnya sinus, dia tetap sinus. Awalnya cos, tetap cos. Tan, tetap tan. Kosekan, tetap kosekan. Sekan, tetap sekan. Kotangan, tetap kotangan. Dan selalu perhatikan kuadrannya, oke? Untuk menentukan apa? Apakah dia positif atau negatif. Oke, kita lanjut langsung ke contoh soal saja supaya lebih mengerti ya. Contoh soal pertama, sin 120. Pertama kita harus pecahkan dulu 120 ini dengan batas kuadrannya. Batas kuadran itu ada 90, 180, 270, dan 360. Oke, kita pecahkan, kita gunakan batas yang paling dekat. 120 itu dekat dengan 90. Berarti sin 90 tambah berapa supaya 120? Sama tambah 30. Berarti sama dengan, oke, kita lihat 90. Ini 90 1 kali 90 kan, berarti n-nya bernilai ganjil. Kalau ganjil berarti dia berubah kan? Berubah, berarti trigonometri berubah, berarti cos berapa? Cos 30. Nah, sekarang kita lihat lagi kuadrannya 120 ini. 120 ini kuadran kedua. Kuadran kedua sinusnya bernilai apa? Bernilai positif, berarti cosnya bernilai positif. Nah, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Oke? Nah, kita juga bisa menggunakan batas yang lewat ya, melewati. Berarti sinus 180 itu dikurang berapa supaya 120? Berarti kurang 60 ya. Nah, kita lihat di sini 120 itu sama dengan 2 kali 2 dikali
90 ya kan? Dikurang 60. Nah, duanya ini angka genap. Kalau genap berarti trigonometrinya tidak berubah. Berarti sama dengan tetap sin. Sin berapa? Sin 60. Setelah itu kita lihat kuadrannya. Ini kuadran kedua. Kuadran kedua sinusnya bernilai positif. Tidak berubah ya. Berarti sama dengan setengah akar 3. Oke, sama hasilnya kan? Sama. Kita menggunakan positif yang tambah atau di pengurangan sama saja. 135 sinus cos 135. Oke, kita pecah ya. Kosinus 135 itu sama dengan 90 tambah 45. Berarti sama dengan ini 90 kali 1 berarti n-nya ganjil ya, berarti dia berubah. Berarti jadi sin 45. Kita lihat ini kuadran kedua. Kuadran kedua itu kosinus bernilai negatif atau positif? Bernilai negatif. Hanya sin saja yang bernilai positif ya. Berarti kita buat min sin 45. Sin 45 berapa? Min setengah akar 2. Oke gitu ya. Kita juga bisa menggunakan batas atasnya, pilih salah satu saja. Tapi dengan satu pilihan saja sudah bisa, sudah benar hasilnya ya. Tapi kalau mau coba yang kurang juga bisa. Cos 180 dikurang berapa dia? Dikurang 45 sama dengan ini 180 sama dengan cos 2 dikali 90 kan? Kayak dikurang 45. Karena dia genap berarti dia tetap. Berarti cos berapa? 45. Kita kembali ke kuadrannya. Cos di kuadran kedua bernilai apa? Negatif. Berarti sama dengan min setengah akar 2. Sama hasilnya? Sama. Oke. Nanti kita bisa lanjut ke ini lagi. Oke, ini ada soal begini juga. Kita ambil yang ini lagi. Yang agak besar angkanya. Kosinus 300. Kosinus 300 itu kita pakai batas yang mana ya? Berarti batas 270 ditambah 30 kan, benar kan? Oke. 270 itu sama dengan apa? 90 kali berapa? Ini sama dengan kosinus 3 dikali 90 tambah 30. Oke, kita lihat sini 3. 3 itu berarti ganjil. Kalau ganjil berarti dia berubah jadi apa? Sinus 30. Oke. Nah, sekarang kita lihat 300 ini berada di kuadran keberapa? Kuadran keempat. Kuadran keempat itu cosnya bernilai apa? Cosnya positif. Berarti sini tetap positif. Berarti sama dengan setengah. Oke, bisa? Bisa. Oke, untuk tan 315 itu sama dengan berapa ya? 270 tambah berapa itu? 270 ditambah 45 kayaknya. Iya, pas 45 ya. Kemudian kita pecah lagi nih ya. 270 itu sama dengan 3 dikali 90 tambah 45. Berarti sama dengan, nah sekarang kita lihat 3. Berarti angka ganjil dia berubah jadi apa? Kotangan. Kotangan berapa? Kotangan dari 45. Tapi kita lihat dulu. Tan ini kuadran berapa? Ini kuadran keempat. Kuadran keempat tannya bernilai negatif. Berarti ini menjadi min kotangan 45. Min kotangan 45 berapa? 1. Berarti min 1. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk sudut yang lebih dari 360. Oke. 390 berarti kita kurangkan dulu 360. Berarti sin 360 ditambah 30 sama dengan sin 30. Sin 30 berapa? Oh, sin 30 sama dengan setengah. Oke, tidak perlu kita gunakan sudut relasi ya. Oke, kemudian berikutnya yang ini. Berarti tan 360 tambah 45 ya, sama dengan 360-nya dihilangkan berarti jadi tan 45 sama dengan 1. Oke. Nah, berikutnya lebih besar lagi angkanya. Sin 570 berarti 360 tambah berapa kira-kira? 360 tambah, kita kurangkan ya, 570. 360 berarti 0 1 2 210 tambah 210 berarti sama dengan 360 kita hilangkan berarti jadi sin 210. Nah, sekarang masalahnya sin 210 nya berapa? Sin 210 itu sama dengan, kita mau pakai mana? 180 atau 270? Oke, lebih gampang kita pakai yang tambah saja ya. Berarti 180 ditambah berapa? 30. Oh, ini ada sinnya ya. Nah, 180 itu apa? 2 kali 90 kan? 2 kali 90 sama dengan sin 2 kali 90 tambah 30. 2 berarti genap. Genap berarti sinnya tetap menjadi sin. Berarti sama dengan sin 30. Sekarang tinggal menentukan apakah negatif atau positif.
Oke, 210 ini kuadran berapa? Ini kuadran ketiga. Kuadran ketiga sinusnya bernilai apa? Alsin cos, berarti bernilai negatif. Berarti itu sama dengan min 3 sin 30, berarti min setengah. Oke, jadi gampang kan? Tanpa menggunakan tabel yang panjang tadi kita bisa menentukan dengan cepat sudut-sudut yang berrelasi. Oke, kemudian yang cosnya. Cos 510. Oke, berarti cos 360 tambah berapa? 510 dikurang 360, berarti kita kurangkan 0, ini 5, kemudian ini tinggal berapa ini? Tinggal 1 ya, tinggal 4 kurang 1, 3 berarti 150 ya. Berarti sama dengan cos 150. Nah, sekarang cos 150. Oke, sama dengan berapa? Cos. Ini enaknya pakai 180 atau 90? Oke, kita sesekali kita pakai yang 180 deh. 180 dikurang 30. Sesekali kita pakai yang kurang ya. Oke, kemudian 180 sama dengan 2 kali 90. Berarti cos 2 kali 90 dikurang 30 kan? Nah, berarti 2. Ini termasuk genap. Berarti kalau genap dia tetap apa? Tetap cos. Cos berapa? 30. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini kuadran keberapa? Kuadran ketiga. Kuadran ketiga, cos bernilai apa? Alsin cos. Berarti cosnya bernilai negatif. Alsin cos kan? Oke, berarti jadi min cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Berarti kasih minus. Oke. Nah, demikian cara mudah untuk menggunakan sudut-sudut berrelasi. Jadi nanti kalian bisa coba 7 sinus 7,65 cos 1080. Kalian bisa coba sendiri dengan metode tadi ya. Ingat, kalau ganjil dia trigonometri berubah, kalau genap trigonometrinya tidak berubah, dan selalu ingat kuadran ya, aturan kuadrannya. Oke. Demikian ringkasan trigonometri yang sudah Bapak jelaskan. Semoga ringkasan tadi bisa memudahkan anak sekalian untuk menjawab soal-soal trigonometri, terutama soal-soal pilihan berganda yang jumlahnya banyak. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.